시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Andi Nur Rahma, mahasiswa psikologi Universitas Bosowa. Nah, video ini tuh sama dengan video sebelumnya, yaitu tugas video dari salah satu dosen saya, yaitu Bapak Syahrul Alim, spesi MA PhD, yang merupakan dosen dari mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat. Dan ini merupakan tugas yang bisa jadi mungkin ini tuh tugas terakhir, tugas video terakhir dari beliau, karena ini tuh tugas untuk UAS alias ujian akhir semester. Jadi di video ini itu akan saya membahas 3 poin. Di video ini tuh tentang refleksi diri, dan saya akan menjelaskan 3 poin yang akan saya jelaskan di video ini, yaitu tentang terkait kelebihan dan kelemahan saya. Terus yang kedua itu cara mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan kelebihan ini. Terus yang ketiga, rencana masa depan dan cara saya dalam menyusun langkah konkret dalam pencapaian rencana masa depan ini. Nah, baik, saya akan menjelaskan di sini tentang kelebihan dan kelemahan saya. Ya, walaupun sebenarnya saya ini masih kurang caranya, kayak masih bilang itu kayak ini tuh termasuk kelebihan, kelemahan atau apa. Kadang tuh ada tuh yang kayak bisa aku kerja, kayak menurutku bukan kelebihan, karena kayak orang tahu sana yang bisa kayak gini, tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi kayak itu termasuk kelebihan atau semua orang juga bisa begitu ya. Terus kalau kelemahan itu mungkin kayak kelemahan mungkin kayak kalau saya tuh kayak dalam bentuk fisik ya. Kalau saya nih kayak dibilang kayak aku nih kayak banyak sih, ada beberapa yang kayak aku nggak boleh kayak gini gitu ya. Terus jadi kelebihan saya itu menurut aku nih ya, kayak dari persepsi diri saya, walaupun mungkin kayak agak di luar nulur dan ganti-ganti. Itu yang pertama, memasak. Oh my god, kayak pasti semua orang tuh bisa masak gak sih? Jadi kayak masih aku kak itu dibilang kelebihan atau apa, tapi nggak banyak juga loh perempuan di luar sana yang nggak bisa masak. Kayak ada beberapa orang yang kayak cewek ini tuh bisa masak, terus ada juga cewek yang nggak bisa masak. Jadi kayak bisa dibilang itu kelebihan nggak sih, karena saya ini bisa masak ya, walaupun masak yang ala kadarnya doang ya. Soalnya saya gak cocok jadi chef, soalnya belum setinggi itu ilmu memasaknya. Nah, saya ini bisa memasak begitu ya, kayak ya. Dan kayak terus tapi kadang kayak kalau di rumah itu kayak kadang dia bilang nenekku kayak itu kayak merendahkan sekali. Dan kayak gimana ya, dia bilang kayak masa cewek baru nggak bisa masak, padahal aslinya aku bisa masak kok. Dan bahkan kadang ada sesuatu yang kayak aku tahu aku masak, tapi mamaku ini nggak tahu. Kayak kadang dia tuh minta jalan ini bagaimana kok, kamu masak ini nah, karena anda aku tahu saya. Jadi begitu guys, kayak masa dibilang nggak bisa masak baru aku tahu sih. Ya begitulah. Terus yang kelebihan kedua itu saya bisa bawa motor. Ya walaupun kayak semua orang bisa bawa motor gak sih, itu masuk kelebihan gak sih, karena kayak ada orang yang kayak kadang gak bisa bawa motor dan aku bisa bawa motor, jadi kayak oh my god, ini tuh kelebihan begitu. Terus kelebihan lain itu mungkin kayak saya bisa mengaji. Ya kayak semua orang bisa ngaji gak sih, tapi kan ada beberapa orang yang kayak kurang begitu ya sama kayak contohnya adikku. Oh my god, dia tuh kayak
nggak boleh jarak begitu karena dia tuh kayak kurang kayak apa ya, gimana ya, kayak masih untuk ngaji begitu. Tapi aku tahu dan aku pernah belajar tilawah, apa sih namanya, kayak apa ya namanya itu, kayak ngaji tapi di tempatku di kampungku tuh namanya lagu guys. Kalau tempat kalian apa yang kayak nadanya tuh kayak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Shadaqallahul Azim. Ya, kayak gitulah, dan jangan kayak di tempatku tuh namanya lagu guys. Terus kelebihan itu yang lain itu kayak menyanyi baby, walaupun suaraku yang nggak bagus-bagus amat tapi saya bisa nyanyi kok. Dan saya juga bisa nyanyi beberapa bukan, ada beberapa lagu kayak enggak semuanya sih, walaupun pakai bahasa alien, apa ya kalau lagu Korea, karena saya ini seorang K-popers and I am EXO-L, EXO, ya begitu guys. Jadi kayak, dan yang kayak mungkin kayak lagunya EXO yang bisa aku nyanyiin kayak Let Me In, walaupun partnya nggak bisa karena susah guys, aku nggak bisa rap kayak yang jadi kayak, karena Let Me In tuh kayak walaupun tinggi tapi I like this music. 나를 보면서 못하니 씹어 그랬수만 있다면 날 안아 let me in. Jelas suaraku. Terus saya juga bisa dance walaupun kayak aku dikit gak sih. Oh my god, tapi kadang tuh aku tahu kayak, cuman karena mungkin karena malas latihannya jadi kayak cingin banget begitu. My god, kayak women kita whiplash dan ada whiplash dan apa sih, freak banget. Terus itu aja kali ya mungkin kelebihan tuh. Saya juga punya kelebihannya itu kayak kalau sefrekuensi itu kayak saya bisa langsung beradaptasi begitu, kayak nggak canggung. Itu saya masuk kelebihan sih, karena kadang aku tuh kayak kalau orangnya sudah di luar nalar, aku bisa ngajak kenalan orang lain duluan walaupun saya ini aslinya introvert begitu, you know. Terus kelemahan deh, bukan kekurangan. Nah kekurangan kelemahan saya itu kayak yang saya bilang tadi itu kayak dalam fisik mungkin ya, kayak yang pertama tuh kayak saya kelemahan itu kayak termasuk kelemahan gak sih, karena kayak dia bilang nggak bisa ngomong huruf R, bahkan kok karena ini tuh kayak banyak orang yang juga coba bilang kok R, coba bilang kok R, coba bilang kok ular lalu lurus, kayak tahu JBS bilang saya nggak bisa ngomong R terus kayak gitu, susah sekali untuk bicara R. Oh my god, kayak ngejek banget, sedih. Tapi rencana ya kayak santai aja gak sih, karena kayak menurutku kalau kayak susah bilang huruf R itu kayak lebih gampang lagi untuk belajar sama lagu tadi, karena kadang huruf R itu kan nggak yang kayak R begitu, kayak itu nadanya tuh kayak lembut gitu, kayak huruf R-nya nggak kentarakan gitu. Iya, terus kelemahan lain itu apa ya? Gini, saya kayak jarang saking anunya, mungkin itu karena saya sering sakit di sini. Itu apa sih sini namanya, kayak mungkin kayak kalau lari atau kayak terlalu goyang begitu, kayak itu sakit banget guys, kayak itu kenapa sih ya, ini tuh kayak ngehambat aktivitas banget, kayak mungkin kayak saking karena
itu karena gara-gara sakit yang di sini itu kayak saya tuh jarang olahraga karena kayak itu nyiksa banget kalau udah sakit. Jadi kayak kita maju jumpu ya, mungkin karena itu lah. Terus kayak kalau enggak misal ikut event juga, terus kalau udah gerak berlebihan itu kayak atau udah lama geraknya kayak 30 menit itu kayak udah sakit banget di sini, kayak rasanya pengen pulang tapi masih seru begitu. Terus kelemahan itu kayak saya juga nggak bisa terlalu capek guys sebenarnya, karena kayak dibilang saya ini kayak tipesan, maksudnya kayak dikit bentar-bentar tipes kalau kalau apa ya, kecapean kayak masuk puskesmas lagi dirawat karena kena tipes begitu, kayak saya tuh kayak capek banget tuh. Karena bahkan tahun lalu tuh saya berhenti kerja karena tahun sebelumnya itu saya gap year ya, saya ini gap year tahun lalu 2023 itu saya lulusan 2023. Nah abis lulus itu saya kerja, terus kayaknya 7 bulanan doang kerja aku balik, soalnya aku sakit tipes. Dan pas udah sembuh tuh mama aku larang aku untuk kerja lagi, jadi kayak nggak usah deh ya, kayak dibilang tipes tuh kayak agak gimana ya, tapi mau gimana lagi. Jadi kayak aku usahain tuh jaga kesehatan aja, nggak terlalu capek supaya nggak tipes lagi, karena kalau tipes tuh menghambat aktivitas banget ya. Jadi kayak walaupun sedih sebenarnya itu dan kalau tipes tuh kayak capek banget, apalagi kalau diimpus tuh kayak oh my god, belum ngambil darahnya, belum pasang infusnya, belum kalau ngisi obat lewat infus tuh kayak oh my god sakit banget cuy. Sedih pasti kayak, bahkan ada aku punya pengalaman nih kayak pas itu aku yang sakit tahun lalu tuh darahnya mau diambil tapi itu udah disuntik di sini tapi darahnya nggak keluar guys. Mungkin kayak saking shocknya aku kali ya, jadi kayak oh my god gitu. Nah mungkin itu mungkin sekian Ji, mungkin kayak tentang kelebihan dan kelemahan aku ya. Aku tahu nih apa guys, kelemahan aku itu karena saya introvert, aku my god kayak dibilang bahkan kayak di kampus itu kayak nggak enak sebenarnya sih, karena kayak tadi saja kayak contohnya tuh tadi itu saya di kampus ke kantin sendirian, kayak kasihan banget kan Jil, kayak nggak ada temanku, nggak ada teman akrab yang akrab banget kecuali Nurul. Bahkan kayak dan Nurul tuh kayak nggak terlalu juga Mia teman kampus Ji, tapi alah. Terus kayak bahkan kayak kalian ngerasa sedih kak, kayak dari temanku saya guys, saking introvertnya nggak ada teman kok. Sedih tapi kencana sih, karena agak susah juga kak bergaul sama mereka begitu. Itu aja mungkin tentang kelebihan dan kelemahan saya. Nah yang kedua itu tentang cara mengatasinya begitu, kayak apa yang dilakukan. Terus kayak contoh tadi untuk kelemahan, misal kelemahannya masak ya, itu karena di kelas tuh Pak Alim pernah jelasin kalau kamu suka masak kembangin bakatnya supaya bisa jadi chef, buka restoran dan jadi orang sukses begitu ya. Mungkin kalau mau masak, tapi kayaknya aku nggak deh, soalnya masih cetek ilmunya dan aku nggak terlalu minat banget sama masak. Terus yang kedua motor itu sangat berguna, karena kalau ndak ada saya dan adikku sekolah, saya yang nganter mom saya. Kalau di sini juga kadang kalau pergi event terus dijemput sama teman, saya yang bawa jadi kayak motornya teman aku yang bawa begitu ya. Terus apa tadi lagi yang ngaji itu mungkin kayak karena kalau bisa ikut lomba ya, dan lomba tilawah apakah namanya itu, kayak
kalau di bulan Ramadan itu kan pasti ada lomba-lomba begitu, itu bisa ikut. Kayak saya kayak tahun berapa itu saya pernah ikut 2 kali lomba, ya walaupun gak menang sih tapi gak apa-apa, siapa tahu karena saking sering kan pengalaman itu bisa dijadiin sesuatu yang berharga, terus kayak dilatih dan siapa tahu nanti bisa jadi menang kan gitu. Terus nyanyi ya itu, mungkin harus banyak latihan aja supaya bisa jadi mungkin konten kreator yang bagiin video-video nyanyi di sosmed maybe, terus bisa jadi orang sukses kan dan bisa ngasihin cuan. Sama kayak dance juga, apalagi kayak kalian punya TikTok kan, pasti kayak kalau ngepost di sana, karena banyak influencer yang tiktokers yang kayak ngedance itu mereka ngasilin duit kan dari situ, jadi kayak itu termasuk cuan banget juga dan sangat worth it untuk orang-orang yang suka dance K-pop. Contoh kayak di sini juga kayak, karena kan di Makassar itu kayak ada setiap minggu dibilang lomba event untuk K-popers ya, dan itu tuh kayak ada lomba dance-nya, singing-nya dan ya gitu, dan yang menang tuh dapat awards guys, jadi kayak sangat berguna gak sih. Iya, terus cara mengatasi kelemahan itu kan tadi kelemahannya mungkin karena sakit di sini ya, caranya mungkin aku bisa itu ngurangin aktivitas-aktivitas yang bisa buat aku di sininya itu sakit begitu, kayak karena aku tahu juga guys itu penyebabnya apa. Oh my god, sih ya saya tuh ngehambat banget aktivitasnya. Terus tentang tipes tuh nggak tahu juga sih, mungkin karena tahan-tahan aja supaya nggak kecapean, banyak istirahat, jaga kesehatan supaya nggak tipes begitu. Terus yang introvert nggak masalah sih kalau kayak daripada kayak misalnya kayak dari temanku di kampus, oh my god gak bahaya aja nih dibilang di sini, jangan marah ya guys kalau ada teman kelasku yang nonton ini, karena kayak memang begitu jujur aja nih ya, karena kayak siapa tuh beli teman begini belum akrab banget terus tiba-tiba semester depan aslinya muka dua, oh my god nambah beban saja, astagfirullahaladzim, maaf tidak bermaksud begitu sih, kayak lebih senangnya memang kayak kurang temanku di kampus, kayak walaupun aslinya tuh kayak kadang tuh kayak ngerasa kayak sedih kunjir nggak ada nunggu begitu ya temanku, tapi gua apa sih santai aja enjoy me saja guys. Jadi buat orang-orang di luar sana yang introvert dan susah bergaul kayak terus di kampus, kayak anggap enjoy me saja begitu ya, kayak maksudku itu kayak itu tuh salah satu hal yang menyenangkan juga, karena kayak itu palingan yang dipikir itu kayak pendapatnya aja orang-orang teman kita sih, yang itu tuh kayak nambah beban banget kalau dipikir anunya orang-orang sama kita, kayak oh my god susah sekali juga masalahnya, kayak oh my god nggak bisa. Ya mungkin segitu aja deh, karena kayak agak susah juga sebenarnya kayak cari cara supaya ini kelebihan dan kelemahan itu solusinya bagaimana mengatasinya begitu, kayak pasti kayak agak apa ya, agak ragu gitu. Terus yang ketiga, poin yang ketiga itu tentang rencana masa depan, dan caranya kalau saya rencana masa depanku tuh kayak oh my god semoga kuat ya di sini di kuliah psikologi, bismillah, dan semoga bisa lulus tepat waktu, amin amin ya robbal alamin. Dan terus nanti rencana saya itu kayak nggak tahu sih, bingung nanti tuh kayak mau langsung lanjut S2 atau kerja dulu. Tapi rencana saya ini kalau udah lulus mau bikin kayak panti gitu guys untuk anak-anak ya, terus
terus buka klinik psikologi juga untuk bantu orang-orang kan, gitu sih. Semoga bisa terrealisasikan ya guys, amin. Mungkin segitu aja kali ya, mungkin sekian video yang dari saya, soalnya di situ mati lampu guys, ini tuh tagnya malam. Maaf ya, jelek banget gak sih? Jadi mungkin sekian video saya kali ini, dan mungkin itu video terakhir dari mungkin siapa tahu nanti ditambah lagi tugas. Demi pak, please, astagfirullahaladzim, maaf pak. Terus kayak kalau ini udah video terakhir, jadi siapa tahu semester depan dapat lagi 12 video, tapi jangan gini guys. Gitu. Jadi kayak mungkin sekian ya, dan kalau ini video terakhir, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 쳐주러